Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan terkait dengan upaya bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif. Tema kita kali ini membahas seputar bagaimana seharusnya birokrasi dan ASN beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa secara global saat ini sudah sekitar 1,5 tahun dunia dilanda oleh pandemi COVID dan menyebabkan banyak aspek, ya, tidak hanya sosial ekonomi tapi juga pemerintahan mengalami situasi harus beradaptasi dengan kondisi situasi ini. Dan kapan mengenai selesai pandemi ini itu tidak ada yang dapat memprediksi. Karena itu, mensiasati kondisi seperti ini, maka pemerintah wajib untuk melakukan berbagai upaya agar pelayanan daripada pemerintah itu tetap berlangsung. Karena itu, fokus kita kali ini adalah bagaimana supaya birokrasi yang ada sekarang ini mampu mengadaptasikan diri dan termasuk ASN-nya, supaya mampu bekerja di era yang banyak orang mengistilahkan dengan era new normal. Nah, kunci untuk bisa adaptasi ini adalah bagaimana kemudian cara-cara kerja dalam birokrasi itu dicoba untuk dilakukan penyesuaian dengan berorientasi pada cara bekerja yang lebih fleksibel. Yang kedua adalah bagaimana ketika para ASN ini bekerja itu mampu ditunjang oleh infrastruktur birokrasi yang relevan dengan situasi kerja yang fleksibel atau yang kita istilahkan dengan flexible working. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia sendiri. Ya, kita tahu bahwa birokrasi kita ini memang kalau ditilik secara ke dalam, secara formal memang jenjang pendidikan daripada para pegawai kita itu relatif sudah tinggi, ya. Apalagi di dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada memang kebijakan dari pemerintah pusat tidak lagi menerima pegawai-pegawai baru yang memiliki pendidikan yang setara dengan sekolah lanjutan atas, ya. Tetapi sudah meningkat sehingga kemudian diharapkan komposisi daripada tingkat pendidikan ASN itu cukup bagus. Tetapi seperti kita ketahui bahwa pandemi ini sangat cepat perubahannya, dampaknya tentu, sehingga hampir setiap negara itu melakukan upaya-upaya yang trial by error gitu, ya. Karena belum ada sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi kondisi ini sehingga fungsi utama daripada pemerintah, yaitu memberikan pelayanan, itu kemudian tidak terbengkalai. Karena bagaimanapun juga dampak daripada pandemi ini adalah tentu masyarakat, termasuk tentu aktivitas ekonomi. Sehingga pemerintah selain harus memberikan pelayanan kepada publik, juga harus mampu menyiapkan kebijakan-kebijakan yang relatif bisa menjadi jalan keluar bagi persoalan-persoalan sebagai akibat daripada pandemi ini. Nah, yang sekarang dilakukan pemerintah ini adalah munculnya apa yang kita sebut dengan istilah working from home. Tetapi apakah memang working from home ini secara konseptual bagus, tapi di tataran implementasi kemudian bisa juga dilaksanakan dengan baik? Nah, ini tentu pertanyaan besar. Karena ini betul-betul merubah kebiasaan bekerja para ASN yang menggunakan sistem kerja secara berjenjang, terstruktur, tiba-tiba harus bekerja di rumah. Nah, ini tentu juga harus dibarengi dengan penguasaan, pemanfaatan teknologi informasi. Tentu banyak implikasi dari ini, bagaimana kemudian gaya kepemimpinan yang relevan ketika memimpin ASN tidak secara langsung, ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja
yang tidak menggunakan pendekatan hierarki struktural seperti itu dan komando. Dan tentu kebiasaan-kebiasaan kerja termasuk pola komunikasi yang tentu berbeda bila dibandingkan dengan era-era normal. Karena itu kunci sukses dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara-cara kerja ASN di dalam situasi pandemi seperti ini adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya penyederhanaan birokrasi. Nah, itu satu. Tentu ini akan bicara mengenai struktur, proses, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemanfaatan digital. Karena work from home ini sangat menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi agar supaya kerja-kerja daripada ASN ini tetap seperti biasa, namun situasinya berbeda. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian ASN yang ada ini mampu dioptimalkan kompetensinya, sehingga memiliki korelasi yang sesuai dengan tuntutan perubahan kerja sekarang ini. Artinya peningkatan kualitas SDM ya, para ASN itu menjadi mutlak. Nah, itu dibutuhkan birokrasi yang seperti saya katakan tadi, mampu mensupport ASN ini untuk mampu bekerja dengan baik di dalam new normal. Nah, kalau kita bicara mengenai birokrasi, tentu kita bicara mengenai bagaimana strategi-strategi yang dibangun agar supaya organisasi birokrasi itu tetap bisa menyesuaikan diri ya dengan situasi pandemi ini. Karena itu dibutuhkan birokrasi yang cerdas, inovatif, dan mampu beradaptasi. Nah, untuk bisa mencapai ini, kemudian implikasinya pada struktur yang ada dalam birokrasi itu, di mana didesain sedemikian rupa supaya tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses, dengan peran yang jelas dari setiap unit-unit yang ada di dalam, tentu disertai dengan ASN-nya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena tentu modal akuntabilitasnya ini berbeda. Karena orang bekerja tidak lagi di bawah kontrol daripada pimpinan secara berjenjang. Jadi dibutuhkan struktur yang tidak seperti biasa. Strukturnya sekarang ini lebih banyak dalam prakteknya disebut dengan struktur maya. Jadi tidak kelihatan, tetapi ada secara struktur, tetapi berbeda bentuknya. Yang ketiga adalah bicara mengenai prosesnya, karena ini aktivitas yang terjadi di dalam birokrasi lewat struktur-struktur baru yang ditampilkan. Jadi kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi dalam situasi new normal adalah pentingnya melakukan penyederhanaan birokrasi. Pentingnya mengadopsi kemampuan digital sehingga kerja di birokrasi itu bisa berlangsung tetap dengan situasi dan kondisi tanpa mengurangi efektivitas pencapaian target-target yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM ASN. Nah, penyederhanaan birokrasi di sini dimaksudkan adalah bagaimana birokrasi itu bisa menjadi birokrasi yang smart, atau disebut dengan smart birokrasi. Nah, smart birokrasi ini kita bisa capai paling tidak 6 hal kita harus benahi. Tentu kalau kita bicara birokrasi, maka tentu harus kita berangkat dari strategi. Nah, bagaimana mendesain organisasi yang cerdas, inovatif, dan mampu adaptasi. Ini tentu harus disusun di dalam langkah-langkah strategik, ya, arah kebijakan yang tepat, disertai dengan program-program yang mengarah kepada upaya untuk mendorong birokrasi itu menjadi mampu beradaptasi. Mensiasati situasi new normal ini menghendaki
birokrasi yang mampu beradaptasi. Karena itu konsekuensinya adalah bagaimana melakukan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, harus mampu memanfaatkan potensial luar biasa dari digital. Karena itu penting melakukan digitalisasi birokrasi. Dan yang ketiga tentu paling penting adalah kualitas SDM-nya, terutama berkaitan dengan kompetensi. Nah, penyederhanaan birokrasi di sini harus betul-betul dirancang sedemikian rupa sehingga birokrasi yang bisa beroperasi dalam situasi normal ini yang kita sebut dengan smart birokrasi. Nah, smart birokrasi ini paling tidak menghendaki 6 langkah-langkah yang tepat sehingga bisa mensupport potensi ASN yang ada itu supaya mampu bersinergi antara birokrasi dengan ASN sehingga target-target yang ditentukan itu bisa dicapai. Langkah pertama adalah bagaimana menyusun strategi. Tentu ini berkaitan dengan visi perubahan dari birokrat sendiri yang selama ini mensupport kerja-kerja secara manual, kemudian harus berubah menjadi situasi new normal, sehingga perlu disusun berbagai macam arah kebijakan baru, serta program-program tambahan yang bisa mensupport, sehingga kerja birokrasi bisa tetap berlangsung dan efektif di dalam berbagai macam program yang ditentukan. Apalagi di situasi ini banyak hal yang terjadi di tengah perjalanan menjalankan berbagai program-program pemerintah. Ada yang kita kenal dengan istilah refocusing anggaran. Tentu ini berimplikasi pada pemotongan anggaran dan tentu pengurangan dari berbagai macam kegiatan yang awalnya diprioritaskan menjadi tidak diprioritaskan. Karena itu strategi yang penting dibangun di dalam mendorong terwujudnya smart birokrasi adalah organisasi yang cerdas, inovatif, dan tentu mampu beradaptasi. Jadi kuncinya pada bagaimana membangun visi smart birokrasi dalam kondisi new normal yang kemudian dibarengi dengan arah kebijakan, berbagai macam program kegiatan tambahan untuk bisa birokrasi ini melakukan adaptasi diri. Nah, konsekuensi daripada birokrasi yang smart ini adalah struktur. Bagaimana struktur itu didesain sedemikian rupa sehingga mampu tetap menjalankan birokrasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses, tentu dengan peran yang jelas dan akuntabel. Karena ini akan mengalami perubahan situasi di mana sebelumnya kerja daripada ASN itu serta berbagai macam kegiatan itu dikontrol langsung secara berjenjang di dalam hierarki birokrasi yang ada, tetapi mekanisme koordinasi, mekanisme pengawasan itu berubah sama sekali karena ASN bekerja di dalam situasi yang tidak normal. Artinya banyak bekerja di rumah. Nah, ini harus disusun bagaimana struktur baru itu bisa mampu mensiasati kondisi ketidaknormalan ini. Nah, kita tahu bahwa tugas daripada fungsi daripada struktur itu bagaimana supaya proses pekerjaan itu di dalam birokrasi bisa berlangsung dengan baik. Karena itu persoalan tata laksana harus didesain sedemikian rupa yang mampu berorientasi pada kinerja yang tetap efektif. Nah, ini tentu tantangan ya, sehingga ketata laksanaan ini perlu dirumuskan ulang, tentu dengan berbagai macam standar prosedur yang baku, tapi tidak kaku juga, tetap mampu mengendalikan pekerjaan dan kerja-kerja ASN sehingga senantiasa inline dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing ASN. Yang keempat adalah persoalan SDM aparaturnya ini. Nah, bagaimana ASN ini ditingkatkan keprofesionalitasnya yang selama ini mungkin bekerja
di bawah pengawasan atau kontrol daripada atasan, tetapi kemudian berubah menjadi pengawasan yang tidak langsung, tetapi melalui pemanfaatan digital, sehingga profesionalisme ASN bekerja di rumah itu betul-betul harus ditampilkan dengan ukuran-ukuran kinerja yang terukur. Jangan kemudian begitu di rumah bekerja tapi digunakan untuk kemana-mana karena bekerjanya tidak terkontrol. Tetapi disinilah perannya bagaimana ukuran profesionalitas itu lewat pemberian hasil-hasil kerja yang berupa apakah itu output ataupun berupa outcome, sehingga betul-betul etika, norma-norma bekerja itu lebih ditampilkan tanpa kontrol tapi tetap berkinerja, sehingga yang muncul adalah profesionalitas daripada ASN. Yang kelima adalah persoalan teknologi ya. Nah, bagaimana dalam birokrasi yang smart ini itu suka tidak suka harus dilakukan upaya pembaruan teknologi yang tentu berorientasi pada penciptaan nilai tambah ya bagi masyarakat terkait dengan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh birokrasi. Jadi keberadaan dari para teknologi itu bukan malah menurunkan kualitas pekerjaan, tetapi malah semakin meningkat. Nah, inilah yang tentu menjadi tantangan. Dan yang keenam adalah faktor yang sangat penting di dalam situasi menggerakkan birokrasi yang new normal ini adalah peran daripada tadi pegawai yang profesional itu mampu kemudian dikolaborasikan. Nah, kalau di dalam birokrasi yang normal dikolaborasikan itu mudah karena tinggal diperintah oleh atasan, tetapi dalam situasi yang tidak bertemu secara fisik ya atau face to face tetapi tergantikan menjadi interface. Nah, ini tentu tantangan bagaimana tetap mereka mampu dikolaborasikan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menghendaki memang kolaborasi tetap bisa berlangsung. Karena itu keterbukaan dan kesediaan ya di dalam bekerja sama dan bersinergi bagi penciptaan nilai tambah terkait apa yang dikerjakan birokrasi itu harus dikedepankan. Nah, ini tentu saya katakan tadi memerlukan struktur, proses, dan strategi yang disertai dengan dukungan SDM dan teknologi yang tepat sehingga kolaborasi itu tetap berlangsung dalam situasi yang new normal. Nah, apa yang kita harapkan dengan kondisi ini maka akan tercipta birokrasi yang lebih dinamis ya. Karena sangat menyesuaikan dengan kondisi di mana kalau situasi berubah menjadi normal maka birokrasi itu maka muncul situasi di mana model birokrasi itu birokrasi yang merupakan kombinasi antara birokrasi yang normal dengan birokrasi new normal. Karena pandemi ini terjadi up and down terkait dengan implikasi daripada dampak ya, pandemi kepada masyarakat. Dan tentu ada terkait erat dengan kondisi para ASN di birokrasi. Nah, akibat daripada ini tentu seperti dikatakan tadi dibutuhkan ASN yang tetap profesional, maka dengan sendirinya birokrasi yang smart ini jika ini kemudian bisa dibangun dan dikembangkan itu akan mewujudkan adanya ASN yang profesional. Nah, tentu berimplikasi pada munculnya sistem kerja baru yang seperti saya katakan di awal yang lebih pada sistem hierarkis dan komando berubah menjadi sistem yang memerlukan apa yang disebut dengan super team, bukan super me ya. Artinya bekerja sekarang itu tidak lagi bekerja sendiri, tapi mengharuskan adanya tim yang solid agar supaya seperti saya katakan tadi kolaborasi tetap berlangsung dalam situasi yang berbeda. Sehingga ini menjadi tantangan bagi pimpinan bagaimana birokrasi itu tetap efektif ya di dalam menjalankan atau mencapai tujuan-tujuannya sambil juga lebih efisien.
karena tentu tidak terlalu banyak menggunakan resources karena lebih bertumpu pada kemampuan digital. Sehingga di sini sangat diperlukan memang ASN yang bertumpu pada latar belakang fungsinya atau disebut dengan pejabat fungsional. Nah, pejabat fungsional yang kemudian dikolaborasikan sehingga akan menghasilkan kerja-kerja yang lebih baik. Jadi new normal ini menghendaki birokrasi bertransformasi, ya. Karena suka tidak suka harus bisa tetap berjalan sebagaimana biasanya, tetapi menggunakan bantuan digital. Jadi digital transformation itu di dalam pemerintah menjadi sebuah keniscayaan saat ini, dan kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung, tetapi yang jelas bahwa birokrasi wajib terus menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, karena itu 3 hal yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana mentransformasi proses bisnis mereka sehingga kerja-kerja di birokrasi tetap bisa optimal. Yang kedua adalah bagaimana mentransformasi birokrasi dengan menggunakan kemampuan digital, sehingga administrasi pemerintahan itu sudah berbasis digital. Tentu di sini akan digunakan baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, keuangan, ya, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, sistem kearsipan, ya, pengelolaan barang-barang milik negara, sistem pengawasan, kemudian akuntabilitas kinerja, serta berbagai layanan lain yang merupakan tupoksi daripada pemerintah itu, termasuk bagaimana secara internal birokrasi itu bisa beroperasi dengan memanfaatkan digital. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah transformasi digital daripada birokrasi ini adalah bagaimana sistem pelayanan publik itu tertransformasi. Nah, terutama tentu dengan sektor-sektor yang sangat menjadi kebutuhan luas di masyarakat, seperti pendidikan, ya, pengerjaan, kesehatan, ya, pengajaran, kesehatan, serta berbagai macam aspek-aspek lingkungan hidup, jaminan sosial, ya, ketersediaan energi, perbankan, ya, perhubungan, bagaimana mengendalikan sumber daya alam yang semakin menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan, ya. Sektor pariwisata tentu yang merupakan sektor yang sangat potensial jika memang ini bisa terkelola dengan baik, dan sektor-sektor strategis lainnya. Nah, inilah merupakan sebuah kondisi yang harus bisa diadaptasikan, ya. Jadi akhirnya kita bisa memahami bahwa konsepsi mengenai birokrasi itu akan mengalami perubahan dari sifatnya birokrasi yang sifat hierarki, ya, yang sifatnya top down, ya, berubah menjadi birokrasi yang fleksibel, ya, di mana fleksibilitas dibutuhkan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan cepat, dinamis, sehingga memerlukan sumber daya yang fleksibel. Sehingga birokrasi yang seperti ini mengedepankan memang kerja-kerja tim, ya. Nah, di dalam istilah Kementerian Pan-RB itu disebut dengan squad team, ya. Jadi fokus pada aksi, ya, bukan pada hierarkis, tetapi tim-tim ini akan bekerja, berkolaborasi, menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas yang sudah ditentukan, sehingga di sini birokrasi sama sekali berubah tidak lagi hierarkis tetapi fleksibel. Nah, tentu di sini dibutuhkan juga kemampuan kepemimpinan yang berbeda, gitu. Jadi kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan ASN yang tidak lagi langsung berhadapan tetapi melalui pemanfaatan digital. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri. Akibatnya kemudian cara-cara memimpin dengan komando, ya,
kemudian harus berubah menjadi lebih banyak menggerakkan dan mengarahkan. Nah, inilah yang saya kira menjadi perhatian dan di semua jenjang pemerintahan, ya, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, ya, terutama kabupaten, kecerdasan, kemampuan untuk bisa mengadaptasikan birokrasinya yang disertai dengan ketersediaan ASN yang ada, supaya bisa berkolaborasi di dalam menyelesaikan target-target yang sudah ditentukan. Inilah yang saya sampaikan, pesan saya bagi teman-teman yang tertarik dengan konten ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Makasih. Salam reformasi birokrasi.